gimana puasanya? Masih semangat ya? Ingat, ini jam berapa sih sekarang? Masih jam 2 ya, masih lama. Mudah-mudahan udah nggak lemes-lemes ya. Siap di depan layar kaca Anda karena saya Karo siap menemani Anda di acara Rumi No Secret. Sama Daniel. Unyu-unyu di pojok sana ya. Kita ke pojokan dulu yuk sebelum kita ngobrol sama bintang tamu kita hari ini untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan menjadi sorotan publik dan menuai banyak pro kontra untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Iya, ini yang kemarin yang viral yang lagi rame itu adalah suasana ketika ini Nirina Zubir dan suaminya ya Ernest gitu ya ketemu dengan kuasa hukum dari yang namanya siapa tuh namanya Riri. Ah, ini ceritanya apa sih? Ini ceritanya adalah jadi tahun berapa tuh? Pokoknya ini Riri dan suaminya ini kayaknya pernah kerja sama ibunya, almarhum ibunya Nirina Zubir. Terus dimintain tolong untuk ngurus-ngurus surat gitu. Yang ada malah bukannya dibantuin ngurus surat, malah suratnya dibalik nama atas nama dia, ya kan? Nah itu udah proses hukum yang amat panjang dan alot. Akhirnya memang Riri ini sudah dijatuhin vonis hukuman ya. Berapa tahun penjara tuh? 13 tahun penjara dan kasasi juga ditolak. Dan kemarin kalau nggak salah surat-suratnya juga sudah dikembalikan gitu ya. Akhirnya berhasil tuh dari BPN karena surat-suratnya tuh ada yang dijaminkan, ada yang udah dijual gitu ya. Ini mafia tanah banget gitu ya. Tapi hari kayaknya udah ada beberapa yang sudah dikembalikan ke Nirina gitu. Nah kemarin ada lagi tuntutan lagi. Jadi ada tuntutan baru nih dari pihak Riri gitu ya ke Nirina dan juga pihak BPN gitu. Nah kemarin bertemu nih. Ada pertemuannya dan terjadi cekcok. Gara-garanya apa? Gara-garanya Nirina kan mengundang wartawan juga kan. Dia lagi wawancara gitu. Terus ini pengacara mau lewat gitu. Mau lewat di belakangnya. terus dibilang kenapa harus lewat sini sih, di situ kan juga bisa gitu. Lalu terjadilah keributan ya. Ini keributannya untung aku pas buka itu aku udah buka puasa ya karena kesel banget juga ngeliat ya, mesti ikut emosi gitu ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Anda bilang jangan lewat sini, bisa dong lewat sana. Teman-teman didengar ya saya bilang. Oh silakan aja putar lagi nanti kameranya. Putar lagi aja kameranya nanti. Saya nama Ricardo, saya punya kandidat. Pak Ricardo, pewakil orang yang menzalimi ibu saya. Bapak bisa suara kencang, saya juga bisa. Ini mukanya udah senyum-senyum. Gak nahan banget, sabar banget ya. Kalau kayaknya banyak tuh komen-komen selebriti di Instagramnya Nirina Zubir yang kok, kayaknya orang tuh udah pada nggak sabar ngelihatnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak sabar kita tetap salah jadinya ya kan, apalagi kalau public figure jadi sorotan gitu ya. Nih ini sepenggal gambarnya dari Nirina ya, sepenggal gambaran dari yang terjadi hari ini. BTW yang teriak-teriak Nak dan RS itu adalah kuasa hukumnya si penggugat Riri, Kasmita dan suaminya Edrianto. Silakan Pak, waktu dan tempat saya persilakan untuk bapak-bapak yang ingin jadi viral. Terlihat sekali Bapak selalu ingin in frame menghadap ke kamera. Makanya saya mah kasih kesempatan buat Anda-Anda yang ingin tayang di TV. Saya tahu kok kesempatan itu tidak selalu datang kepada Anda kan, sok silahkan gitu ya. Ya beneran emang viral jadi ini rame gitu ya. Di beberapa sosial media juga rame diperbincangkan. Tapi ya memang agak panas juga itu dari pihak kuasa hukumnya Riri Kasmita itu marah sempat bertanya apa Anda di siapa Anda di Republik ini katanya gitu ya kan. Ya, komentar netizen coba kita baca komentar netizennya. Sabar dari Wanda Hamidah. Sabar ya Nak, yang merampok biasanya lebih galak. Jangan gentar Nak, gitu ya. Didoain juga. Yang berikutnya dari Maya. Jangan kepancing atuh Neng. Ya biarlah netizen aja yang kepancing. Yang berikutnya ada ajaib sih ini. Kenapa dia berani banget padahal harta punya siapa? Asli gak habis pikir, gak tanggung jawab zolimnya. Yang berikutnya. Baru ini ada lawyer nyerang lawan kliennya terang-terangan. Biasanya lawyer versus lawyer. Ketahuan banget cari muka. Gak usah pansos Pak. Buktikan aja keahlianmu berbicara di depan hakim. Yang berikutnya ada lagi. Berasa lagi nonton drakor Queen of Tears ya, kisahnya sama, hartanya diambil sama orang yang sudah ditolong. Yang berikutnya, ya ini nih, ini kasus serem banget gitu ya, karena itu ada beberapa surat kan gitu ya, ada yang bahkan digadein ya uangnya, udah katanya ini uangnya digadein buat terus buka usaha gitulah dan sebagainya. Ini masih aja, udah divonis salah tuh mau nuntut apa lagi sih ya. Ya udah, kemudian ini jadi pelajaran buat kita tuh harus selalu berhati-hati juga. Nirina, Ernest, sabar dan tetap semangat gitu ya. Mudah-mudahan yang benar akan selalu memenangkan perkara-perkara dari yang salah gitu.
Yang berikutnya kita ada bintang tamu yang udah hadir di sini yang baru jadi ibu ya. Ada Kiki Amalia dan Mas Agung suaminya. Kita lihat profilnya berikut ini. Kiki Amalia, artis kelahiran 1981 yang mengawali karir sebagai model majalah tahun 1995 ini pada 27 November 2022 menikah dengan pengusaha batubara bernama Agung Nugraha setelah 10 tahun pasca bercerai dari mantan pesepak bola Marcus Horizon pada 2013. Perempuan yang 28 Februari lalu melahirkan secara normal bayi perempuan bernama Alicia Putri Keshalia di usia 42 tahun ini awalnya berniat melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan dinyatakan baru bukaan 1 hingga diminta pulang oleh dokter. Namun sesampainya di rumah, Kiki mengalami kontraksi dan flek hingga Agung segera membawanya ke klinik bahkan sampai menerobos jalur Transjakarta dan ditegur polisi demi menghindari kemacetan. Seperti apa pengalaman pertama Kiki Amalia sebagai ibu? Benarkah sampai sekarang Agung Nugraha tidak berani menggendong putrinya? Dan bagaimana kelanjutan kasus penipuan batubara yang dilaporkan Agung tahun lalu? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Kiki Amalia dan suaminya nih Mas Agung, selamat sekali lagi ya atas kelahiran putri pertamanya. Amin, terima Masya kasih. Allah. Tadi baru dibahas ya dari sebelum nikah, Betul, nikah, sampai hamil dan sudah punya anak. Diundang terus di rumah, duduk di bangku ini. Masya Allah. Udah langsing lagi loh, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Masya Allah. Aduh, ini ada ceritanya nih yang kita mau dengar ceritanya secara langsung nih, proses melahirkan ini juga seru ya. Seru banget. Udah kontraksi di rumah. Jadi gini Kak Ros, jadi awalnya aku tuh datang ke dokter objin aku untuk Kontrol. periksa kandungan setiap bulannya. Itu ke usia 39 minggu ya. Iya. Kata dokter ini baru pembukaan 1. Hah, pembukaan 1 aku bilang gitu kan. Jadi kita harus di sini stay, nggak usah balik ke rumah, paling 2 hari lagi baru keluar anaknya. And then kita balik ke rumah gitu. Sampai di rumah aku udah langsung kontraksi, terus udah gitu udah keluar cairan-cairan dan lendir-lendir itu, berdarah-berdarah, langsung kata mama, let's Berangkat. go, balik deh lo, balik lo ke rumah sakit gitu Belum, saya kan. belum sempat ngapa-ngapain ya itu ya. Belum ganti baju, Baru belum nyampe apa. maghrib ya? Baru maghrib nyampe, setengah 7 udah berangkat lagi itu. Oh, baru set, berangkat lagi gitu. Iya. Nah, itu naik taksi. Iya. Kenapa? Jadi gini, supir itu kan karena kata dokter, lama ya udah lu sholat dulu maghrib, mandi, salin ya kan, nggak apa-apa, mobil bawa aja Bawa dulu, dulu. gitu kan. Ya udahlah, kita baru nyampe atas. Ini kenapa? Langsung buru-buru turun ke bawah, lihat taksi lewat, diberhentiin sama dia. Jangan lewat, itu kan orang baru turun langsung aku naik taksi bingung. Pak, kemana udah berangkat? Alhamdulillah ada rezekinya tuh pas di depan ada taksi ya. Terus sampai harus nerobos. Iya, jadi berapa pintu lampu dan menteng ke Kemang. Jadi menteng Kemang kan lumayan lurus-lurus dia tuh busway semua kan. Terobos aja semua ya. Diberhentiin polisi juga. 3 kali saya. Oke, ya kita reka adegan ya. Diberhentiin polisi, stop gitu. Bilang apa? Ya saya buka kaca, Pak mau lahiran. Kalau aku udah begini udah nggak bisa. Udah teriak-teriak. Udah Pak, tolong Pak, baru jalan-jalan saya udah nggak kuat gitu. Saya emergency gitu kan. Iya. Terus suami aku bilangnya gimana? Pak lahiran. Tapi itu polisi memang semua cuman yang terakhir pas belokan Kemang aja ya. Dia nggak percaya kali. Dia nongol gini tapi nggak kelihatan muka Kiki. Gitu. Kalau aku udah sampai bawah-bawah jok gitu, aku di bawah jok kan. Astaga. Udah dia. Aku udah keluar, udah ini aku udah keluar. Keluar dari sini aja, keluar dari taksi, udah kayak gitu, udah nggak bisa, udah bener-bener asli. Iya sampai di bawah. Itu supir taksi, tenang Mas, tenang banget. Dia nggak tahu supir taksi bahwa itu Kiki. Iya, nggak tahu dia. Aku udah sampai bawah-bawah. Udah. Tahu kan rasanya kayak gimana, Iya, dan itu iya. aku belum pernah ngerasain kan. Jadi aku pikir tuh udah ngeden tuh, udah mau keluar. Jangan dia ngedenin, aku diomelin terus sama dia. Oh, kamu tuh udah sampai proses udah pengen ngeden nggak bisa nahan. Dia bilang ini udah mau keluar kepala, ya Allah kata aku gimana. Ini ya udah kan? ada yang mau keluar, bener udah ada yang mau keluar, aku bilang gitu. Terus dia bilang, jangan Jangan ngeden. Gimana bisa tahan? Iya itu nggak tahan banget itu. Tapi memang kita itu pegawai jalur busway sama Masya Allah polisi, ya. Masya Allah baik. Cepet dia. Begitu saya bilang mau melahirkan dia cepet langsung buka. Oke. Terus dah gitu, abis itu sampai rumah sakit. Sampai rumah sakit langsung masuk ke ruang ini ya, Bersalin, ruang bersalin, kata suster kata bidan-bidannya bilang gini, aduh dokter belum nyampe lagi nih gitu. Aduh harus nunggu dokter lagi gitu kan. Ini udah mau keluar banget aku. Itu udah bukaan, emang udah bukan. Mas Udah. dicek 8. udah 8. Udah dapet. Iya 1 jam loh. Dari Udah 1 1 jam. ke
langsung cepat ya. Langsung 8. Kalau kita nggak nerobos jalur busway, Melahirkan di taksi benar. bisa jadi itu. Bisa jadi itu. Malah supir taksi begitu turun, lah kok Mbak Kiki katanya udah panas banyak. Oh ternyata itu Mbak Kiki gitu yang tadi. Baru Akhirnya pas Dede pas melahirkan dokternya datang. Iya, jadi aku kan pas sebelum aku lahiran tuh aku kan selalu yoga, selalu jalan gitu kan ya Kak Ros. Jadi aku memang alhamdulillah dimudahkan ya, nggak berasa apa-apa, alhamdulillah. Aku kata dokter, ayo tarik nafas Kiki, tarik nafas, yuk. 20 menit lah dari kita datang langsung lahiran. lahir dilancarin. Coba dari Menteng kalau nggak nerobos itu, Mbak. Saya yang jadi dokter lahirin. Ada videonya emang? Ada video apa? Coba kita lihat yang berikut. Keluar sudah. Sore itu jam sore. Dengan kemacetan ya. Dengan kemacetan bla 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 bla, jam 7 kita sampai di rumah. Tiba-tiba diulas kontraksi keluar flash ya. Iya. Ini sakitnya aku udah mau teriak gimana sakit. Kontraksi 5 menit sekali. Nah, udah hajar aja, terobos aja busway. Jalur busway. Oke katanya. Karena pas balik kantor. Iya pas balik kantor jam 7 pertama polisi ngegat di daerah Kuningan. Mau gini ke supir, saya langsung supir buka kaca, Pak mau lahiran. Polisi lihat, emergency lihat, oke silakan langsung cepet katanya. Halo. Sehat. Iya. Alicia apa Keisha nih cantik. Iya, mau dipanggilnya apa, Nak? Ini tadi baru dibahas, lahirnya kan tanggal 28 Februari ya. Kan kalau dokter bilang pulang dulu paling sehari 2 hari gitu. Terus aku bilang sama anak aku pas keluar klinik ya, aku bilang, nah jangan keluar tanggal 29 ya, ntar kamu ulang tahunnya 24 tahun sekali. Pas di jalan. Kejadian. Oh dia langsung gini, oh no, ulang tahun tiap tahun. Langsung. I wanna have Tapi party bener ya, every year. bener ya Teh, kalau orang hamil memang ngomong harus dijaga ya. Dijaga sering kejadian. Kontraksi malam itu juga, nggak mau dia keluar 4 tahun sekali. Aduh, itu juga, itu kok tukang videonya bisa nyampe rumah sakit duluan? Itu malah itu lebih lucu lagi. Itu gimana? Jadi itu kan itu udah paket sama rumah sakit nih, pembayaran rumah sakit kan dapat video story gitu kan. Terus tiba-tiba kita nelfon nih ke orangnya, kita udah pembukaan. Oh iya tenang, kita masih Cempaka Putih kata dia gitu, kita kan. Terus kalau udah pembukaan 8 kabarin aja. Apaan ini pembukaan 8 gitu. Pembukaan 8 cepet banget, baru 10 menit yang lalu kata dia gitu. Ya udah kira dia juga langsung, tapi nggak ada yang menghambat ya. Nggak ada dia. Dia cepat. Dari Bekasi pakai motor Gojek. Itu rumah sakitnya di mana sih? Kemang. Di Kemang. Iya. Mereka dari Bekasi. Kalian dari mana? Menteng. Saya kabarin dari Menteng. Menteng ke Kemang. Astaga. Coba kita lihat komentar netizen ya, baca ya. Ayo baca komentar netizen. Waktu dengar tangisan bayinya aku ikut nangis lomba, turut bahagia sama perjuangan kamu. Yang berikutnya, Mas. Kamar bersalinnya bukan untuk kamu, mending kayaknya. Oh, mending. Untuk kamu, bukan kamu ya. Oh, maksudnya mewah banget gitu. Yang berikutnya. Masya Allah, Anda hebat Mbak, di usia kepala 4 bisa lahiran normal. Benar-benar strong moms. Gitu. Yang berikutnya. Kayak tenang banget ya Mbak Kiki, lah saya mah udah ngeden kayak apa tahu bahasa lahiran. Ya panik ya, kalau udah kayak udah di ujung itu kayak panik banget ya. Yang berikutnya, Salfok sama kamar bersalinnya udah kayak kamar hotel katanya gitu. Kamu juga ini makannya juga lobster gitu kayak siapa? Siska Kol. Enggak sih, enggak justru kata dokternya, udah cepetan pesan sushi kata dia. Aku nggak usah sashimi, nggak usah lah, aku malah apa pengen aja. Yang dari Makassar. Oh, Makassar Coto. Dia. Makassar aja sama bulu mata pakai apa bulu mata. Karena ada wartawan datang ya, harus kelihatan cerita. Tapi Masya Allah ya, melahirkan normal. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin itu afirmasi diri yang selalu aku terapkan Kak Ros. Dari sebelum aku hamil, sampai aku hamil, sampai aku lahiran, aku selalu berminta sama Allah, ya Allah jika memang aku dikasih rezeki, berikan aku kelancaran dalam hal apapun. Dan alhamdulillah dilancarin. Dan paling penting sih minta maaf sama orang tua sebelum kita melahirkan apapun ya. Oh gitu. Jadi kapan tuh kamu nelfon orang tuanya? Kan mama ada di situ juga. Jadi sebelum pergi maafin ya kalau ada salah-salah aku gitu. Oh itu udah kontraksi udah kontraksi, tetap ingat orang tua. Ke orang tuanya iya. AA juga gitu. Jadi memang ternyata Ridho
dua orang tua tuh luar biasa. Memang sebetulnya kita mau sesar tadinya, Mbak. Oh, tadinya mau sesar. Cuma kedua orang tua nyuruh normal. Iya, sama orang tua nggak boleh, harus Nggak normal. boleh. Apa sih bisa lah bisa gitu. Dan saya tanya ke dokter berapa persen kemungkinan untuk Kita normal. ganti dokter juga 3 kali. 3 kali. Dan dokter yang terakhir ini berapa persen untuk kemungkinan normal? 99%. 1% kita serahkan ke Allah. Ya udah. Udah gas gitu. Itu kan secara manusia berdoa dan Iya. meminta restu, tapi kan juga ada usahanya ya Iya. kan. Iya, Kalau betul. tadi olahraga, Olahraga yoga paling kencang banget sama Jalan jalan kakinya. kaki. jalan kaki Tiap juga ya. subuh jalan kaki. Tiap subuh berapa menit jalan kaki ya? 1 jam. Oh, 1 jam. Karena 500 meter tuh bolak-balik Iya. lebih. Jalan cepat gitu ya? Jalan cepat. Oh, itulah buat pelajaran buat yang lain-lain ya. Jadi bahwa ya kan kita nggak pernah tahu ya kita dikasih rezekinya hamil tuh Kapan? di usia berapa. Betul. Jadi emang harus jaga terus kesehatannya gitu, harus tetap semangat ya. Nah ini juga kemarin lagi rame deh dari BKKBN gitu kan ya. Mengatakan Iya itu nih. usia maksimal hamil itu kan dianjurkannya umur 35 tahun katanya gitu ya. Silaturahmi deh sama ketua BKKBN. Oh ya, ini Jadi untuk baru mencegah anak lahir stunting gitu, bahwa usia tersebut manusia telah proses penuaan. Aku tidak merasa tua-tua. Insya Allah tetap muda lah. Oke, dan udah pun usia menikah ideal menurut BKKBN laki-laki 25, perempuan berapa? 23. Berapa sih nggak tahu nih kan? 25 tahun. Pokoknya inilah maksimal 35 tahun untuk Ini cegah kapan anak lahir dikeluarin? stunting. Setelah kamu lahiran kali. Iya. Ya untung setelah melahirkan. melahirkan. Kalau nggak bikin stres juga ya. Yang berikutnya ada komentar netizen, coba kita baca bunyinya. Nih, ayahku penyuluh di BKKBN. Beliau sering memberikan penyuluhan mengenai usia melahirkan itu penting karena beliau jebolan ekonomi. Jadi melihatnya dari sisi finansial. Jika anak lahir ketika kita umur 35 tahun, maka diprediksi anak akan masuk SD ketika kita umur 42 tahun gitu kan. Oh iya, Iya, kalau gitu-gitu kan kalau melihat ekonomi. ekonomi begitu. Allah lah, biar Allah aja yang Biar ngatur. Allah ya. Iya. Ya Allah kasih rezeki, Allah pasti sudah siapkan Siapkan. semua. Iya, betul. Betul, Kalau Allah Karo. ngasih kita titipan anak, berarti Allah udah siapkan Siapkan rezekinya. semuanya gitu. Nggak usah takut. Oh, iya. Nggak usah takut. Tapi ya ini ya mudah-mudahan rezekinya tetap lancar juga Amin. ya. Amin. Tapi kebayang, tapi pasti nggak kebayang ya. Aku juga melahirkan dulu di umur 33. 33. Dengan melahirkan umur 33 gitu ya. Normal. Normal, alhamdulillah, dan nggak pernah kepikiran bahwa umur berapa nanti anakku begini. Karena pikiranku aku selalu umur 33 forever. Tapi benar berpikir begitu ya. Iya, kan? ya, Iya. tetap optimis aja, bismillah ya. Udah siap punya anak puber di usia 50. Ini aku, anak puber. Tapi alhamdulillah nggak ada sisi baiknya. Sisi baiknya ada. Jadi kita udah siap mentally. Iya, secara apa-apa mental kita lebih matang. financially udah siap. Terus udah gitu karena menjaga anak tuh butuh kewarasan yang luar biasa. Betul, Aku betul. baru merasakan bahwa ternyata kalau kita bener-bener punya rasa apa ya, kayak nggak waras, emosional, nggak stabil, Iya. kita nggak akan bisa menjaga anak dengan baik. Betul, betul. Jadi memang itu yang dibutuhkan. Jadi kedewasaan itu ya. Sama ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Itu Betul nomor banget satu. ya. Karena hubungan emosional ibu dengan anak kan kuat banget ya Iya. kan. Dan apalagi pas aku lahiran itu di tempat itu, aku lahiran di tempat tidur itu, anak itu pas lahir juga nggak dibawa kemana, room in di situ sama aku. Oh, langsung. Dibersihin ya. di situ. Oh Jadi iya. Iya. dia bersihin di situ. Jadi anak itu sampai sekarang sama aku deketnya minta ampun. Aku pergi pun dia nangisnya minta ampun di rumah. Nempel Jadi ya. nggak ada keluar ruangan itu tuh. Iya. Anak begitu lahiran sampai disusuin langsung kan 2 jam kemudian. Oke, ini kan baru melahirkan, tapi ini pertanyaanku, ada kebayang nggak sih kalian tuh mau punya anak berapa? Apakah udah maunya sih dinikmatin? lagi. Oh, mau lagi masih. Bismillah ya. Bismillah. Iya. Aku pengen lagi karena aku pengen punya anak cowok. Punya anak cowok. Biar sepasang gitu Karos. Cuman kata dia terserah kamu, kan kamu yang melahirkan, kamu yang merasakan. Terserah kamu gimana enaknya. Iya, kita gitu. berdoa aja Amin, ya. amin. Kalau Allah beri kepercayaan, ini insya Allah lancar. Oke, kita ada pertanyaan nih. Siapa yang diantara, ini tunjuk-tunjukkan ya, silakan tunjuk-tunjukkan. Kalau ini boleh tunjuk-tunjukannya nggak apa-apa lah ya, bukan saling lempar tanggung jawab. Oke, pertanyaan. Siapa yang paling suka kalah belanja keperluan bayi? Oh. Siapa yang paling rewel soal cara mengasuh anak? Ini harus begini. Oh, ini. Apa contohnya? Ih, paling ribet banget kalau aku lagi gendong. Yang tangan kamu dong, jangan kayak gitu. Loh, emang kayak katanya Dola aku begini. Enggak, tangan kamu nggak begitu. Tangan kamu harus di sini gitu. Iya. Aku Padahal dia sendiri kalau gendong nggak bisa. Teorinya Biasa. jago ya. Kayak kan netizen. Siapa yang suka khawatir tentang masa depan? Aduh, ini asuransinya apa sih? Aku. Ini. Kamu juga? Iya, iya. Perempuan tuh kan worried banget apapun, Karos. Nggak apa-apa, yang penting kan suami yang siapin ya. Harus. Harus. Dia berpikir secara umur kita juga. Iya. Tapi memang tadi kata-kata tadi memang ada Ada sih. benernya. Ada benernya gitu. Cuman udahlah.
Oke, tapi ya masalah stunting itu selain juga masalah usia ibu gitu, tapi juga masalah gizi ibu juga gitu ya. Jadi masalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Jadi jangan cuma nyaranin maksimal tuh boleh 35 tahun. Gimana kalau kesejahteraan masyarakat secara luas aja ditingkatkan dulu supaya Betul, tidak ada. betul sekali. Catat ya kata-katanya. Kata-kataku. Oke, baik. Yang berikut ada Pendeta Marcel. Ini pendeta yang viral kemarin karena dia ikut memberikan arahan untuk war takjil. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Serang Marcel Fernandes Muter atau Marcel Sairang, pendeta asal Manado ini viral karena materi khotbahnya di Gereja Tiberias Indonesia tentang agama Kristen itu toleran, tapi soal takjil nomor 1 setelah ada yang mengunggahnya di TikTok pada 17 Maret. Marcel yang menikah dengan Sherin Aldora pada 2021 dan dikaruniai seorang putri bernama Joanna Kenalit ini, materinya menjadi viral karena sedang ramai di media sosial tren war takjil yang dilakukan agama non-Islam seperti bersiap sejak pukul 3 sore untuk memborong takjil. Marcel yang pernah terjun ke dunia entertainment dengan bergabung bersama boyband Motion pada 2011 dan memiliki single I Love You ini beralih profesi menjadi pendeta pada 2017 karena sempat terjerumus pergaulan bebas dan divonis mengidap penyakit serius hingga memiliki usia hidup yang tidak lama lagi. Benarkah ide materi itu spontan dari pendeta Marcel karena terbiasa dengan kehidupan bertoleransi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sekarang sudah bersama dengan pendeta Marcel Sairang ya. Marcel Sairang, ya. Oke, baik. Ini pendeta Marcel yang kemarin viral ya tentang war takjil. Jadi kalau kita Google, coba kalau kita Google sekarang nih, set, coba kita lihat. Buka. Yang pertama adalah tentang Marcel Sairang war takjil katanya gitu. Ini udah jam 2 kan? Katanya jam 3 udah siap-siap nih. Betul. Makanya kita sudah mau siap-siap. Abis ini langsung berburu. Oh, langsung berburu langsung. Ya. Oh, biar apa perlu kita tahan biar ada satu orang. Oh, tidak. Oh, tidak katanya gitu. Hari ini apa targetnya? Hari ini tentunya selain yaitu bubur sumsum. Bubur sumsum. Kita lagi mau habiskan sop buah. Oh, ini yang lagi nonton nih langsung ketar-ketir ya. tergoda imannya nih. Aduh. Coba kita lihat seperti apa sih video pendeta Marcel pada saat khotbah tentang war takjil yang viral berikut ini. Agama kita toleran, tapi soal takjil kita semua. Oh, jam 3, mereka masih lemes, kita sudah standby. Tapi teman-teman saya udah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh menang, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca telur-telur kami borong semuanya. Pilih Pak. Mana? Bingung semuanya, mantap banget. Ambil aja. Nanti kita tinggal bagi-bagiin. Plastik ya. Aku juga deh, nanti aku yang bagi-bagiin juga. Bang, nanti dihitung ya, Bang. Iya, aduh, jangan dong. Katanya kalau kayak gini pahala buat Riyadi semakin banyak. Amin. Iya, boleh dong. Itu silakan. Sama-sama. Semua berkah. Semoga berkah. Ini kemarin pasca telur aman ya. Iya, di beberapa cabang gereja ada yang akhirnya pakai Kinder Joy beneran. Aduh, mana isinya nggak sesuai lagi. Aduh, tapi ini beribadah itu menyenangkan betul begitu ya. sekali, Toleransi ini betul. juga amat sangat membahagiakan dan ya sekali. inilah Indonesia. Yes, betul. Coba kita lihat beberapa komentar netizen, kita lihat yang berikut ini. Pohon Natal kami ganti pohon ketupat. Yang berikutnya, tolong para pedagang takjil kalau ada yang beli takjil suruh baca dulu. Aduh, berat. Yang berikutnya, ada yang pantesan aja gua kalau mau beli takjil jam 5 udah tinggal hikmahnya doang. Tinggal hikmahnya doang. Ya itu kan puasa harus menahan hawa nafsu ya. Aduh, udah sisa-sisa risol yang udah leto-leto, pinggangnya udah patah-patah, mau beli es cincau tinggal airnya doang itu. Ini semua hiperbola ya saudara-saudara ya, jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Tapi pendeta ini bisa sampai bikin khotbah kayak gitu apa karena memang juga memantau media sosial yang lagi ramai soal itu atau emang itu pengalaman pribadi juga? Ya, memang kalau bicara tentang kenapa akhirnya sampai pada khotbah itu berawal dari sebenarnya kebiasaan dari dulu sebelum jadi pendeta itu udah biasa berburu takjil. Tapi memang pada masa itu masih dalam sebuah gerakan intelijen yang belum ketahuan. Oke, bawah tanah ya. Masih bawah tanah. Karena zaman dulu kan sosial media belum seheboh seperti hari ini. Jadi ketika kita bergerak itu nggak ada ketahuan. Cuman sekarang karena sosial media sudah makin aktif hari-hari ini, banyak agent yang akhirnya ketahuan. Dan banyak agent yang membuka identitasnya. Kalau lihat di sosial media kan
udah tampilan udah benar-benar sangat gamis sekali. Dia buka kerudungnya, salibnya kelihatan. Astaga. Jadi akhirnya karena sudah ketahuan pihak lawan, jadilah war. Jadilah war. Ya tapi kalau dari pengalaman sendiri gitu ya, bahwa emang di masa-masa Ramadan ketika ada banyak orang jualan takjil itu memang suasana yang berbeda dan menyenangkan sekali. Betul, sangat menyenangkan. Karena saya lahir dan besar di Kota Manado, di mana kota ini penuh dengan toleransi yang tinggi dan keragaman, kekeluargaan itu sudah sangat terasa. Dan ketika saya nyampe di Jakarta pun, daerah tempat saya tinggal, daerah Binus itu, di daerah Kemanggisan, itu kalau bulan Ramadan itu takjil semuanya full. Dan itu satu buat saya sebuah pengalaman yang begitu indah karena bisa makan sepuasnya dengan harga yang terjangkau dan banyak pilihan di sana. Banyak pilihan. Jadi kalau selain Ramadan tuh nggak keluar tuh yang jual takjil. Betul, saya juga bingung juga harus gimana ya kalau nggak ada yang jualan kan ya. Saya mau jualan juga ntar dikira ngapain gitu. Jadi memang bulan Ramadan tuh memang ya spesial lah akhirnya. Spesial ya, dan bisa dinikmati oleh banyak, semua orang bisa dinikmati. Betul. Dan bahkan juga sumber rezeki juga ya. Betul Alhamdulillah. Tapi ya ini kita mau kuak berikut ini, bahwa Pendeta Marcel ini dulunya adalah anggota boy band ya kan. Kita lihat seperti apa penampilannya berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Lau Sidrat.